For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan baru melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah kelompok virus yang memiliki tonjolan protein kecil di permukaannya yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan flu biasa, yaitu infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Yang ketujuh menyebabkan COVID-19, memiliki ciri dari keduanya, menyebar dengan mudah namun dapat sangat mempengaruhi paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan yang mengandung virus menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang lain saat percikan itu masuk ke hidung atau mulut mereka. Viruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak cepat mengering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inangnya. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan, namun karena tidak ada yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus mengambil alih mesin sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Virus corona Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts.
Virus corona menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksa kesalahan, sementara virus DNA memilikinya. Jadi, saat virus RNA menggandakan diri, ia jauh lebih mungkin mengalami kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan, namun beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada dalam tubuh manusia, virus tetap mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan variasi baru, tapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dari kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya memiliki gen paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi berbahaya. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan saat penggandaan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya adalah pertanda baik dalam upaya melawannya. Setelah infeksi, sistem menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. So they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Sehingga tidak sampai membuat kita sakit, tapi mutasi bisa membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena obat dan vaksin dirancang secara spesifik untuk melawan virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Karena obat vaksin dirancang secara spesifik untuk melawan virus tertentu, itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat hingga strain baru terus muncul. Lower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi. Dan dengan demikian memberikan perlindungan yang lebih baik.
Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Namun, kita belum tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona tersebut. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita tidak fokus mengobati virus yang menyebabkan flu biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum pengobatannya menyelesaikan uji klinis. Continue to encroach on other animals' habitats. Some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Seiring kita terus menambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang melompat ke manusia adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, virus tersebut tidak harus menjadi bencana. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang tetap angkat tangan kalian jika bisa lebih dari 2. Bagaimana dengan 3? Itu sangat mengesankan. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Itu betul. Ini adalah fenomena alami manusia, di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia memiliki kemampuan untuk belajar bahasa apapun yang dikenalkan kepadanya. Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan kepada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan dapat dia pelajari dengan mudah di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa jelas merupakan prestasi intelektual terbesar yang harus dilakukan oleh siapapun dari kita. Jadi, saya bertanya pada diri saya dan beberapa teman di program mahasiswa asing yang di sini, mengapa kita belajar bahasa? Awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang dirancang untuk belajar bahasa, sama seperti kita dirancang untuk berjalan. Tidak bisa dicegah, tapi kemudian ada sebagian dari kita yang melakukan karena kesenangan. Kita melalui perjuangan, kita melalui kerja keras, merasa sering salah, tapi kita bisa menyukainya karena hadiah sangat luar biasa. Sangat menyenangkan bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi, berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka, membuat percakapan jadi jauh lebih personal, dan kita benar-benar bisa menikmati hidup banyak karena itu memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. Jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi, dan saya ingin kalian memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam belajar bahasa, serta banyaknya alat belajar bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita saat ini, dapatkah kita dengan mengurangi hambatan bahasa juga mengurangi hambatan lainnya dalam masyarakat? Dan itu membuat saya bertanya lagi, apa sebenarnya hambatan bahasa dan apa pengaruhnya? Saya tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian dan orang Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. Dan kalian menyadari bahwa kalian telah menjadi penerjemah pribadi. Jadi kalian harus menghabiskan malam itu dengan mendengar segala hal 3 kali. Dan meskipun kalian merasa bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi, dan sangat ingin punya waktu sebentar saja untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pilih. Tapi ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan. Apakah kalian pernah mendengar tentang linguistic relativity atau relativitas bahasa? Adalah bidang yang
mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. Teori intinya disebut deterministic theory. Ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara pikir kalian berpikir dan mempengaruhi perilaku kalian. Para pendiri teori ini, Benjamin Ward dan Edward Sapir, mengatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan tahu konsep di balik kata itu. Nah, menurut saya mereka agak terlalu ekstrim dalam teorinya. Saya pikir lebih tepatnya jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian akan jauh lebih besar kemungkinannya kalian akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk bisa benar-benar mengidentifikasi konsep itu. Salah satu teman saya di sini di Israel yang penutur asli bahasa Jerman pernah bercerita bahwa bahasa Inggris mengubah cara berpikir tentang cinta. Dia bilang dia masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love atau jatuh cinta, dan dia terkejut dengan penggunaan bahasa itu karena dia tidak pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seorang benar-benar jatuh dan bisa merasakannya. Dan sejak saat itu dia tahu bahwa suatu hari dia akan mengalami jatuh cinta dan bukan hanya merasa cinta. Selain itu, dalam bahasa tubuh juga terdapat perbedaan yang sangat menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Namun di Italia, ini merupakan penghinaan besar dan saya ingin kalian semua tahu. Dan perbedaan paling jelas antar bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah pada kosakata. Satu eksperimen ilmiah dalam relativitas bahasa menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang terhadap orang. Studi ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah feminin. Jadi para peserta diminta menyebutkan kata untuk mendeskripsikan kunci penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, logam, sementara penutur bahasa Spanyol memiliki kata-kata seperti kemasan, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama. Perbedaan menarik lainnya antar bahasa terletak pada persepsi terhadap kebenaran atau ketepatan. Saya membaca dalam studi oleh John Miles dari Universitas Haifa bahwa ketepatan dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestise. Jadi perkembangan bahasa-bahasa ini mengikuti tren dari para penuturnya yang paling elit. Tapi bahasa lain memiliki cara pandang yang berbeda. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi teks. Jadi, jika sebuah kata muncul dalam teks, dalam bahasa Arab berbasis pada Al-Quran dan dalam bahasa Ibrani berbasis pada Misret Torah, maka kata atau tata bahasa itu dianggap benar, dan jika tidak, maka tidak benar. Ada banyak sekali kata dalam bahasa-bahasa yang tidak bisa ditemukan penandaannya di tempat lain, seperti stamp dalam bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan sebagai cuma bercanda. Tapi sebenarnya tidak juga. Itu adalah kata untuk memberitahu seseorang bahwa kalian tidak sedang serius. Dan kalamut pas adalah cara untuk mengucapkan mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tapi secara harfiah berarti mimpi emas. Dan ada sebuah kata dalam bahasa Jerman yang saya suka, yaitu Fernweh, yang dalam kamus diterjemahkan sebagai gatal ingin pergi dan merupakan kebalikan dari homesick. Ini menggambarkan perasaan ingin berpergian. Jadi saat teman saya dari Jerman mengajarkan kata ini, saya berpikir, wow, andai saja kata itu dalam bahasa saya. Dan saya pun bertanya-tanya, jika saya menggunakan kata seperti itu, bagaimana pengalaman saya yang merasa seperti satu-satunya di keluarga yang punya keinginan kuat untuk melihat dunia bisa saja terasa berbeda. Beberapa minggu yang lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk berbicara di panggung TED, ini menghubungkan profesor psikologi saya di New York dan bertanya kepadanya tentang relativitas bahasa dan apa yang dikatakan mereka. Menjelaskan kisah teman saya itu, dan dalam hal psikologi serta ingatan apa yang terjadi saat dia mempelajari istilah baru tentang cinta. Dia berkata, luasnya bahasa kita bukan banyaknya pengalaman kita yang membantu memberi
warna pada hidup kita. Artinya, dalam ingatan, label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman untuk membentuk bahkan membatasi cara kita mengingatnya. Sebagai contoh, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu hanyalah bahagia, maka semua kenangan positif akan diberi label kenangan bahagia, dan karena semuanya masuk ke dalam keranjang bahagia yang sama, maka ciri-ciri membuat mereka dianggap bahagia akan diperkuat dan terkadang dibesar-besarkan. Dengan mengorbankan perbedaan-perbedaan, mereka demi memudahkan akses memori ini, karena pikiran kita mengkategorikan segalanya dengan label bahasa agar dapat mengakses kenangan secepat mungkin, dan segala hal yang kalian katakan dan lakukan, setiap keputusan yang kalian ambil, setiap percakapan yang kalian jalani, semuanya hanyalah konsekuensi dari kenangan, bukan? Jadi dengan kata lain, kemampuan kalian untuk mengakses memori secara keseluruhan secara langsung berkaitan dengan luasnya kosakata yang kalian miliki. Karena bahasa kita terus berkembang, bahasa pun makin besar. Jadi bagaimana menurut kalian semua? Jadi jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam belajar bahasa serta banyaknya alat bahasa yang tersedia hari ini, mungkinkah kita dapat mengurangi hambatan bahasa, juga mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Bagi saya jawabannya sangat jelas. Dengan menekankan pentingnya belajar bahasa asing di komunitas kalian sedang mengambil kesempatan untuk membalikan terbentuknya kesenjangan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada begitu banyak isu dalam masyarakat saat ini berakar dari cara berpikir seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Maka dengan memperluas pengetahuan bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan ini. Juga tentu saja dengan memiliki lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak, karena masa usia kritis itu adalah sebelum usia 7 tahun, di mana kita punya peluang emas. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who were married. And they've established 3 kindergartens. Salah satu program seperti ini ada di Java bernama Kebun Anak-anak Abraham. Program ini didirikan oleh seorang pria Palestina. Seorang wanita Yahudi yang menikah. Mereka telah membentuk 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan dalam bahasa Arab dan Ibrani, serta merayakan hari raya dari kedua budaya. Program seperti ini menggunakan pendidikan bahasa untuk mempromosikan perdamaian dan eksistensi secara kemanusiaan, bukan politis, dan ingin sangat efektif karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita. Dia dilahirkan dari orang tua Yahudi reformis. Yang saya mendapat paparan awal terhadap bahasa Ibrani sejak dini, dan kalau bukan karena itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel, belajar linguistik atau memberikan ceramah ini kepada anak-anak. Sekarang saya ingin meninggalkan kalian dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis Amerika, aktivitas politik, dan orang tunanetra tunarungu pertama menerima. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Tiba-tiba aku merasakan kesadaran samar yang akan sesuatu yang terlupakan, getaran pikiran kembali, dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepadaku. Segalanya memiliki nama, dan setiap nama melahirkan pikiran baru.